Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Tentunya saya berharap rekan-rekan dalam keadaan baik-baik saja. Sudah ditetapkan rekan-rekan sekalian untuk SKTT Moderasi Beragama P3K Kementerian Agama tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2024. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Apakah sudah menentukan titik lokasi ujian? Nah, kalau belum, kalau tidak salah pada tanggal 13 hari ini ya adalah hari terakhir untuk memilih titik lokasi ujian. Sambil menunggu ya detik-detik kegiatan SKTT, nah, ada baiknya rekan-rekan terus belajar. Nah, ini salah satu video yang menurut saya cukup sulit soal-soalnya karena perlu penalaran dan intensitas berpikir yang lebih tinggi ya untuk soal-soal SKTT Moderasi Beragama kali ini. Ini menurut saya soal-soal yang sudah saya pilih, beberapa agak sedikit panjang dan perlu analisis yang lebih mendetail dari rekan-rekan sekalian untuk menjawabnya. Langsung saja rekan-rekan sekalian kita mulai untuk contoh soal dan latihan SKTT Moderasi Beragama untuk P3K Kementerian Agama tahun 2024 part kelima. Kemarin kita sudah ada PR ya. Nah, ini soalnya soal nomor 11 ya. Kita baca dulu soalnya. Pada dasarnya, semua umat beragama, dalam hal ini manusia sebagai pelaku, sangat mendambakan perdamaian, kasih sayang, cinta kasih, dan hidup bahagia bersama orang-orang yang dicintainya. Secara normatif, hal itu telah menjadi ajaran agama yang termaktub dalam teks-teks kitab suci masing-masing. Meletakkan agama sebagai salah satu varian potensi konflik adalah hal yang tidak mudah, karena agama selalu diasosiasikan dengan ajaran yang penuh dengan nilai kedamaian dan keselamatan serta sakral. Sepanjang sejarah, agama mempunyai implikasi terhadap munculnya violence dan war. Fakta seringkali menunjukkan bahwa agama dapat dan menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Pemeluk agama menjadi doktrin agama sebagai mind rape, primum mobile, dan push factor kekerasan yang mereka lakukan. Dari narasi di atas yang tidak termasuk faktor utama pemicu konflik antar umat beragama di era digital saat ini adalah, ingat ya kata kuncinya, di era digital rekan-rekan sekalian. A. Dogma atau belief, yaitu perbedaan pandangan yang terjadi sangat sensitif dan rentan menimbulkan konflik. B. Perbedaan ritual baik internal maupun eksternal umat beragama. C. Perbedaan penafsiran terhadap teks suci. D. Pemuka agama yang otoritatif sehingga melahirkan pengikut yang fanatik. Atau E. Penggunaan media sosial dalam dakwah era digital. Sebenarnya dari A sampai E ini sudah kelihatan yang mana jawabannya ya. Tapi biasanya karena adrenalin kita naik pada saat diuji, kita sering kebablasan ya rekan-rekan sekalian. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya ada yang tidak termasuk faktor utama pemicu konflik ya, yang tidak termasuk faktor utama pemicu konflik di era digital. Apakah dogma, yaitu perbedaan pandangan yang terjadi sangat sensitif dan rentan menimbulkan konflik, apakah termasuk faktor utama pemicu konflik? Masuk ya rekan-rekan sekalian. B. Perbedaan ritual baik internal maupun eksternal, ini juga sering kita dapati ya. C. Perbedaan penafsiran terhadap teks suci, ini iya juga ya, sering ada debat ya, debat-debat yang di luar konteks ya rekan-rekan sekalian. Ada juga sih debat-debat yang memang sesuai konteks dan sangat beradab ya, tapi ada banyak juga perbedaan penafsiran terhadap teks suci yang menjadikan salah satu hal tersebut pemicu konflik. Atau D. Pemuka agama yang otoritatif sehingga melahirkan pengikut yang fanatik, ini juga salah satu faktor utama pemicu konflik. Jadi yang benar adalah yang E. Penggunaan media sosial dalam dakwah di era digital itu tidak akan menyebabkan konflik ya. Jadi tidak masalah penggunaan media sosial dalam dakwah di era digital. Berarti dia tidak termasuk faktor utama pemicu konflik ya. Saya tidak pernah mendengar karena dakwah itu memicu konflik yang besar ya. Ya ada sebagian lah yang
terjadi karena media sosial, tapi itu jarang terjadi ya rekan sekalian. Jadi dia tidak menjadi faktor utama pemicu konflik di era digital saat ini, bukan faktor utamanya, tapi ini dakwah di era digital ini hanya sebagai alat ya, bukan faktor. Nah, faktornya tadi mungkin di antara pendengarnya ada yang fanatik, kemudian ada yang beda tafsir, kemudian ada yang menganggap salah satu ritual mengganggu ritual yang lain, atau perbedaan pandangan yang terjadi sangat sensitif. Itu yang mengakibatkan terjadinya konflik antar agama rekan-rekan sekalian. Jadi kalau dakwah di era digital ya boleh-boleh saja, sah-sah saja ya rekan-rekan sekalian. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang E ya. Nah, soal nomor 12, panjang lagi nih rekan-rekan sekalian. Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu falsafah bangsa Indonesia yang harus selalu dijaga dan ditetapkan. Hal ini guna menjaga kerukunan antar umat beragama, juga suku dan ras. Salah satu hal untuk menjaga kerukunan itu ialah melalui forum diskusi dan dialog lintas agama dan budaya. Tujuan dari dialog lintas agama adalah menciptakan kedamaian dan saling menghargai antar pemeluk agama, sehingga terwujud kenyamanan dalam mencapai kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan kestabilan politik. Terkait dengan narasi di atas, berikut yang tidak termasuk aturan dasar dalam dialog lintas agama adalah: A. Tujuan dialog adalah untuk belajar. B. Tidak boleh membandingkan pemikiran ideal dengan pemikiran yang dikemukakan partner. C. Dialog dilakukan atas dasar saling percaya. D. Memberi kritik terhadap dirinya sendiri. E. Tidak boleh mencoba mengalami agama partnernya. Nah, yang mana rekan-rekan sekalian? Nah, di sini sudah saya tampilkan nih penjelasannya. Karena agak sedikit istimewa ini soalnya, jadi saya tampilkan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menjawab, kita lihat. Dalam penerapannya, moderasi beragama hanya mempengaruhi eksternal dalam diri kita, tidak mempengaruhi internal, di mana kita tetap meyakini akidah kita namun bersikap toleran dengan kepercayaan yang lain, sehingga tidak boleh mencoba mengalami keyakinan agama lain karena bertentangan dengan hukum agama masing-masing. Nah, jadi terkait narasi di atas, yang tidak termasuk aturan dasar dalam lintas agama adalah yang E rekan-rekan sekalian. Karena biar bagaimanapun, meskipun kita berdialog, kita menerima, ya kita memberikan toleransi, kita tidak boleh mencoba mengalami agama lawan bicara kita. Jadi misalnya kita beragama Muslim, kemudian kita melakukan dialog dengan rekan kita yang beragama Nasrani. Apakah kita harus masuk dulu ke agamanya untuk bisa terlihat moderat? Tidak rekan-rekan sekalian. Kita tetap saja dengan agama kita, Islam, dan rekan kita tetap sebagai orang Nasrani, tapi kita saling menghargai dan saling toleransi rekan-rekan sekalian. Jadi pada dasarnya, meskipun kita moderat, kita tidak boleh mencoba mengalami agama dari rekan atau partner kita yang berbeda keyakinan. Nah, jadi ini harus jeli ya rekan-rekan sekalian untuk melihat atau menjawab soal-soal seperti ini. Ya, aman ya? Nah, ini panjang lagi rekan-rekan sekalian. Ini jenis soal yang mana dia bersumber dari teks ya. Jadi kita baca dulu nih. Ini saya dapatkan pada saat kegiatan pelatihan moderator moderasi beragama se-Kalimantan Selatan waktu itu. Baik, kita baca. Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura atau PGGJ menolak renovasi Masjid Agung Al-Aqsa di Sentani, Papua. Di antara alasannya, menara masjid itu lebih tinggi dari gereja di sekitar lokasi di Jalan Raya AB Pura. Penolakan itu termuat dalam sebuah surat pernyataan mengatasnamakan PGGJ dan merinci 8 poin keberatan. Selain soal menara masjid, 7 poin lain, yakni pelantang suara harus diarahkan ke masjid,
membatasi dakwah Islam di Jayapura, melarang anak sekolah memakai seragam bernuansa agama tertentu, melarang ruang khusus seperti musala pada fasilitas umum, melarang pembangunan masjid dan musala di area perumahan KPR BTN, pembangunan rumah ibadah wajib mendapatkan rekomendasi bersama PGJJ, pemerintah daerah, dan pemilik hak ulayat sesuai peraturan pemerintah, serta mendesak pemerintah provinsi dan DPR Jayapura menyusun raperda tentang kerukunan umat beragama di Jayapura. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tahun 2017, pemeluk Kristen Protestan maupun Katolik berjumlah 85%. Sementara umat Islam berjumlah 15,12% dari total penduduk di Kabupaten Jayapura. Umat Kristen berjumlah 59% dari total penduduk baik Protestan maupun Katolik. Sementara umat Islam mencapai 41%. Nah, jadi ini teksnya ya rekan-rekan sekalian. Nah, yang dibaca boleh di pause dulu. Silahkan dibaca untuk menjawab soal 13 sampai dengan 15. Soal nomor 13 ya. Setelah melakukan analisis menggunakan iceberg analysis, yang menjadi mental model dari peristiwa di atas adalah: A. Regulasi dan program pemerintah belum responsif. B. Keberagaman isu sensitif. C. Tren mayoritianisme. D. Kelompok masyarakat yang beragama secara ekstrem dalam berbagai bentuk. Atau E. Pendidikan agama kurang memperkuat keberadaan yang moderat. Nah, kira-kira mungkin ada sebagian rekan-rekan yang baru mengetahui apa sih iceberg analysis ini. Nah, kemudian ada juga yang mungkin baru mendapati apa sih mental model. Akan saya jelaskan rekan-rekan sekalian. Ernest Hemingway menyebut dengan istilah gunung es atau iceberg. Dalam hal ini setiap fakta dapat dipahami melalui beberapa elemen teori iceberg atau iceberg analysis. Ini biasanya digunakan untuk kegiatan moderasi beragama. Yang pertama, pattern of behavior, mengacu pada pola, tren, dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat terkait langsung dengan fenomena yang terjadi. Di bagian ini ada banyak berita yang terbingkai seperti peristiwa terorisme diduga bermula dari indoktrinasi yang dilakukan melalui pengajian-pengajian oleh dai atau penceramah yang memiliki paham eksklusif seolah pemahamannya paling benar sementara yang lain salah. Yang kedua, sistem struktur yang mencerminkan pengaruh tradisi, budaya, dan kebiasaan, habitus, serta termasuk pula kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Di sini terdapat sistem sosial yang turut membentuk perilaku tertentu, dari pola pemahaman keagamaan yang cenderung absolut, konservatif, hingga pada kesenjangan sosial akibat kebijakan pemerintah yang cenderung diskriminatif. Apalagi dugaan diskriminasi itu menyangkut golongan agama tertentu. Yang ketiga, mental model berupa paradigma, perspektif, dan cara pandang pelaku elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan, mengendap di kepala sehingga anggapan tidak boleh taat pada negara takut, dan membenarkan penyerangan dalam sebuah negara yang tidak menjadikan agama sebagai ideologi bangsa. Di level ini, informasi yang diserap melalui sistem struktur, pattern of behavior menggumpal menjadi sebuah keyakinan sehingga saat memperoleh momentum, terjadilah event berupa teror, bom, kekerasan, persekusi, dan yang lainnya. Ini silahkan dibaca rekan-rekan sekalian dan harus dipahami kalau masalah moderasi beragama. Nah, kemudian kita kembali ke soal. Setelah melihat analisis yang menjadi mental model dari peristiwa di atas adalah, kita lihat mental models itu apa. Mental models berupa paradigma, perspektif atau cara pandang pelaku atau elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan, mengendap di kepala seperti anggapan tidak boleh taat kepada negara takut, dan membenarkan penyerangan dalam sebuah negara yang tidak menjadikan agama sebagai ideologi bangsa. Cara pandang dari teks ini. Jadi cara pandang mereka kenapa nih jadi mereka tidak mau atau menolak renovasi Masjid Agung dengan alasan menara masjid lebih tinggi dari gereja di sekitar lokasi di Jalan AB Pura tersebut. Maka yang menjadi mental model atau perspektif atau cara pandang mereka adalah B. Keberagaman isu sensitif. Karena ada isu-isu ya, karena ada keberagaman isu pada kegiatan tersebut, pada teks ini, ya, isunya
karena ada isu ya rekan-rekan sekalian, apabila mungkin menara masjid lebih tinggi akan mengganggu jalannya ibadah di gereja dan lain-lain, maka mereka menolaknya rekan-rekan sekalian. Kenapa bukan tren mayoritarianisme? Kenapa bukan kelompok masyarakat yang beragama secara ekstrim? Kenapa bukan pendidikan agama kurang memperkuat keberadaan yang moderat? Kenapa bukan regulasi dan program pemerintah yang belum positif? Ini bukan mental model, rekan-rekan sekalian. Ini bukan mental model. Mental model itu adalah cara pandang. Ya, cara pandang. Cara pandangnya adalah karena keberagaman isu sensitif, rekan-rekan sekalian. Aman ya? Lanjut. Dari peristiwa pada teks di atas dengan menggunakan iceberg analysis yang menjadi event. Nah, dari peristiwa di atas adalah event adalah momentum atau kejadian yang terjadi akibat dari sistem, struktur, pattern of behavior, dan mental model yang terbentuk pada seseorang atau kelompok tertentu. Yang mana nih eventnya? Kenapa, apa event atau peristiwa yang terjadi di teks tadi? Kalau menurut teman-teman yang mana? Silahkan dijawab. Kalau sudah, mari kita jawab bersama-sama. Jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi eventnya karena tadi cara pandang mereka termakan keberagaman isu sensitif, maka mereka menyatakan Persekutuan Gereja Kabupaten Jayapura menolak renovasi Masjid Agung, rekan-rekan sekalian. Jadi sama-sama berkaitan ya rekan-rekan sekalian. Aman ya? Lanjut. Soal nomor 15. Setelah melakukan analisis menggunakan iceberg analysis, yang menjadi pattern of behavior dari peristiwa di atas adalah. Nah, kita kembali pahami lagi. Apa itu pattern of behavior? Mengacu pada pola, tren, dan kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat terkait langsung dengan fenomena yang terjadi. Dari narasi di atas, maka pattern of behavior yang menjadi pemicu Persekutuan Gereja Kabupaten Jayapura menolak renovasi Masjid Agung adalah tren mayoritarianisme, yaitu paham mayoritas. Jadi pattern of behavior adalah pola atau tren atau kecenderungan yang terjadi di dalam masyarakat yang terkait langsung dengan fenomena yang terjadi. Jadi dari tadi mental modelnya dia termakan isu sensitif ya, isu sensitif karena jika menara masjid lebih tinggi maka akan mengganggu ibadah, maka terjadilah reaksi di dalam event di mana Persekutuan Gereja tidak menyetujui atau menolak renovasi Masjid Agung. Nah, kemudian yang terakhir pattern of behavior-nya, kenapa jadi pihak Persatuan Gereja ini berani atau menolak atau berani untuk menolak renovasi Masjid Agung? Karena mereka merasa bahwa mereka mayoritas di situ. Di sini kita melihat kenapa jadi mayoritas. Kita tahu bahwa pemeluk Kristen Protestan maupun Katolik berjumlah 85% ya. Nah, sementara Muslim hanya 15-12%. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Jadi untuk moderasi beragama, soal yang sulit seperti ini pernah saya dapatkan, tapi dalam pelatihan. Jadi saya bagi kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa dipelajari. Menurut saya ini adalah soal yang paling sulit ya menurut saya, karena perlu pemahaman yang lebih tentang moderasi beragama di sini dari berdasarkan teks yang ada di sini. Nah, dari teks di sini ingat, mental model itu adalah cara pandang. Apa sih cara pandang yang mengakibatkan hal ini terjadi? Jadi cara pandang mereka bukan tren mayoritarianisme, karena ini tadi adalah pattern of behavior ya, atau tren atau pola. Ya, polanya mereka adalah mayoritas. Kemudian apa sih mental model? Mental model itu cara pandang masyarakat di situ. Kenapa jadi dilarang nih untuk renovasi masjid? Maka cara pandang mereka atau mental model mereka
karena adanya isu-isu sensitif. Seandainya tidak ada isu-isu sensitif, itu pasti renovasi akan bisa berjalan dengan lancar. Kemudian karena isu sensitif tadi, dia akan melahirkan reaksi atau disebut sebagai event, rekan-rekan sekalian. Apa? Yakni ditolaklah renovasi Masjid Agung. Kenapa mereka berani untuk menolak? Karena mereka merasa bahwa mereka mayoritarianisme, karena mereka merasa bahwa mereka mayoritas. Hal ini juga tidak terjadi hanya di Jayapura, tapi kemungkinan juga di beberapa tempat di Indonesia, rekan-rekan sekalian. Jadi pemerintah itu mencanangkan hal itu tidak terjadi lagi. Seperti yang kita tahu, ada beberapa konflik yang terjadi di masyarakat kita tentang pembangunan ibadah. Nah, itu saja mungkin rekan-rekan sekalian yang bisa saya bagikan. Kalau memang masih bingung, ada pertanyaan, silahkan lempar komentar di bawah. Memang untuk moderasi beragama ini, kalau kita mendalami, kalau kita menganalisis, itu akan banyak sekali teori-teori yang ada ya. Tapi pada intinya moderasi beragama adalah di tengah, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Kali ini tidak ada PR rekan-rekan sekalian, karena saya pun dalam menjawab ini juga perlu menganalisis. Jadi saya tidak mau lagi membebani rekan-rekan sekalian dengan PR ya. Setelah ini di part ke-6 kita akan meng-calling down, yakni soal-soal yang saya anggap cukup mudah untuk dijawab. Jadi untuk hot, saya sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan sekalian. Salah hilap mohon maaf. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan rekan-rekan mungkin bisa sambil mencari penjelasan-penjelasan atau teori-teori tentang moderasi beragama. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung channel ini tetap berkembang. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.